Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Suryaningsih. Saya seorang BPKBD Desa Banyumeneng. Saya tinggal di Dukuh Karangkumpul, RT 3 RW 1, Desa Banyumeneng, Kecamatan Ranggen, Kabupaten Demak. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang keluarga saya. Nama suami saya Danuri. Alhamdulillah saya sudah dikaruniai 2 putra. Putra saya pertama bernama Dandi Rafif Arkana. Dia berumur 11 tahun lebih 3 bulan. Kemudian yang kedua putra saya bernama Muhammad Dava Azimi. Dia berumur 10 tahun. Suami saya bekerja sebagai seorang security di sebuah PT. Kemudian saya sendiri, saya seorang ibu rumah tangga. Selain itu saya juga berwira swasta, saya pembuat kue tradisional. Monggo siapa yang mau pesan bisa pesan saya. Awal pertama saya mengenal KB, saya setelah melahirkan anak pertama saya. Pertama melahirkan anak saya menggunakan alat KB suntik. Nah, untuk beberapa kemudian saya mengalami kegagalan KB. Di situ terjadilah saya mengalami kehamilan kedua. Di situ setelah kelahiran kedua, saya memutuskan dengan suami untuk mengganti alat KB yang saya gunakan. Sekarang saya menggunakan alat KB implan. Semenjak saya mengenal KB implan ini, alhamdulillah saya diberi kecocokan berjodoh dengan KB implan ini. Untuk tubuh saya tidak mengalami katanya yang gemuk ataupun mengalami suatu hal yang seperti kendala-kendala atau efek samping menggunakan KB hormonal seperti head tidak lancar ataupun badan tambah berat badan atau suatu. Bulan ini saatnya saya bongkar pasang. Nah, ini ada rencana saya ingin mengganti KB implan ini untuk pasang IUD. Alhamdulillah suami saya mengizinkan dan beliau setuju saya untuk menggunakan IUD. Awal saya jadi BPKBD itu berawal dari perkenalan saya dengan Ibu Siti Nadiroh. Beliau seorang guru, karena beliau diangkat menjadi guru tetap sehingga dia sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian untuk BPKBD diserahkan kepada saya. Beliau mengajari saya dari awal hingga saya bisa, dan kemudian saya sampai bisa mengikuti kegiatan BPKBD sampai saat ini. Awal mula saya jadi BPKBD itu pertama kali launching Kampung KB pada tahun 2017. Di Kampung KB ini juga kita sudah melakukan beberapa inovasi agar kita tidak selalu mempersulit untuk perjalanannya kita melakukan kegiatan-kegiatan kita. Pertama, kita melakukan jimpitan. Nah, di sini kita untuk kegiatan BKL, BKB, BKR itu kan kalau kita selalu mengharap dari bantuan dari pemerintah itu tidak mungkin. Karena karena untuk kegiatan pemerintah itu tidak sedikit. Nah, secara otomatis kita melakukan inovasi-inovasi terbaru, yaitu satu, melakukan jimpitan. Apabila ada kegiatan dilakukan, kita mengumpulkan 1000 atau berapalah semampu kita, itu sudah kita lakukan. Kemudian kita kita mendapatkan kas, dan kemudian kas tersebut kita belikan untuk perlengkapan atau alat-alat untuk melakukan kegiatan. Contoh seperti untuk BKL kita tidak punya untuk alat penimbangan, pengukuran, kemudian alat tensi. Lah di situ kita bisa melakukan kegiatan itu dari uang jimpitan, dan kita alhamdulillah sudah mempunyai semua alat itu dari jimpitan itu. Kemudian kita juga melakukan inovasi-inovasi terbaru, yaitu pengolahan pangan. Nah, di situ kita mengolah pangan karena di sini itu potensinya pisang.
dan rebung, kita mengembangkan pisang dan rebung tersebut. Nah, kemudian untuk untuk uang jimpitan tadi kita pergunakan untuk permodalan pembuatan produk-produk tersebut, dan kemudian untuk keuntungannya kita masukkan ke kas kembali, seperti itu. Saya akan sedikit bercerita tentang suka duka saya sebagai PPKBD pertama awal mula saya di Desa Banyumeneng ini. Untuk dukanya, itu saat itu jalan yang menuju ke desa kami itu sangatlah luar biasa sulitnya saat ditempuh. Itu seperti itulah. Kemudian untuk saya sendiri bukan asli penduduk atau warga domisili sini. Banyak warga-warga yang belum percaya, belum menaruh hati kepada saya, karena saya itu katanya anak kecil bisa apa sih, seperti itu. Sedangkan sebelum saya, untuk ibu PPKBD-nya itu kan beliau sudah mumpuni, sudah sangat luar biasa beliau ilmunya. Karena saya pendatang dan kemudian saya itu ilmunya belum maksimal, jadi saya sering dibully. Ya. Kemudian untuk sukanya saya merasakan di sini sangat banyak sekali menjadi PPKBD ya. Di sini saya bisa mengenal banyak warga, saya bisa dekat dengan warga, saya bisa mengenal apa itu KB, apa itu PPKBD. Ternyata banyak manfaatnya di sini, apalagi saya itu wira swasta. Nah, selain saya mengenalkan KB kepada warga, menjelaskan apa itu kesehatan, apa itu KB, apa manfaat KB, saya di situ juga bisa mempromosikan apa yang saya buat saat ini, seperti itu. Pasti teman-teman pada penasaran ya, untuk rekan-rekan, apa sih yang dilakukan oleh PPKBD? Untuk saya sendiri di sini sebagai PPKBD, saya melakukan pendataan R1 pus, pendataan ibu hamil, terus melakukan pendataan ulang untuk para ibu-ibu yang sudah melakukan KB sebelum tahun ini. Seandainya sudah habis, kemudian kita data lagi, kita kunjungi lagi, melakukan pengunjungan dan pembinaan ulang. Apakah ibu itu sudah menopause mungkin, ataupun ingin melakukan KB lagi, atau beliau ingin merencanakan untuk kehamilan lagi. Nah, di situ kita akan menjelaskan tentang KB juga. Selain kita menjelaskan tentang masalah KB, kita juga kadang untuk ibu-ibu itu meminta pendapat kita. Bagaimana sih Bu untuk cara memilih KB yang baik? Di situ kita bisa menjelaskan apa-apanya di situ. Karena kita sudah ada buku panduan, kita sudah dibina, kita sudah diberi pendidikan oleh pembina-pembina kita, agar kita bisa menjelaskan itu untuk manfaat PPKBD, dan itu yang saya lakukan. Kemudian selain saya menjadi PPKBD, di sini saya juga sebagai KPM. KPM itu kader pembangunan manusia yang di saat ini itu mendata balita stunting. Nah, di sini kita melakukan pembinaan dan pendampingan untuk keluarga yang memiliki balita stunting. Alhamdulillah di sini sudah terlaksana, dan alhamdulillah untuk pemerintah desa kami sudah memfasilitasi untuk anak-anak balita yang stunting. Kita beri PMT, kemudian kita beri nutrisi, vitamin dan lain sebagainya. Di sini saya juga bersyukur selain untuk menjadi KPM, ternyata untuk BKKBN sendiri itu menggalakkan TPK itu dimana ajang atau langkah kita untuk mempercepat penanganan stunting. Nah, di sana kita bisa berkesinambungan untuk pekerjaan kita. Jadi saya sangat senang sekali di sini. Saya tidak terlalu repot masalah untuk pendataan ataupun apa. Dan di sini juga saya dibantu oleh teman-teman dan rekan-rekan saya, yaitu Sub PPKBD. Beliau sangat istimewa karena mereka selalu membantu di dalam pendataan, di dalam pengawasan, di dalam pendampingan.
TPK itu terdapat 3 unsur, yaitu satu unsur pertama yaitu IMP. IMP itu dari PPKBD dan sub PPKBD. Kemudian yang kedua itu dari PKK. PKK itu dari tingkat desa. Kemudian yang ketiga itu tenaga kesehatan desa yang saat ini diwakili oleh bidan desa kami. Itu ada Ibu Juwaria dan Ibu Iin Mayasini. Di sana kita berkolaborasi untuk penanganan masalah stunting, dan di sini juga sudah diadakan untuk pemberian PMT dan nutrisi secara berkesinambungan, secara berkelanjutan sampai anak stunting itu lulus, sampai tidak terjadi. Demikianlah rekan-rekan untuk sedikit cerita dari saya, PPKBD Desa Banyumeneng. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Terima kasih atas semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.